Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bukti Fandi, NIM 029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari proyek PBL 901 Microservice. Di sini di soalnya yaitu nomor 1, grab the code at GitHub. Di sini saya sudah mendownload semua file yang dibutuhkan di dalam GitHub, dan juga saya sudah menaruhnya di VS Code. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita masuk ke CMD. Pasti di sini kan saya menaruhnya di folder D ya. Jadi otomatis kita pertama-tama yaitu D.2. Kita akan masuk ke drivernya D. Lalu kita ke CD, folder yang kita akan masukkan. Jika sudah, kita coba masuk ke fans. Jika misalkan the system cannot find the path specified, yang dimana fans tersebut belum kita install, maka kita install terlebih dahulu menggunakan Python min-m fans. Jika misalkan sudah selesai, kita tinggal masukkan saja atau aktifkan saja fansnya menggunakan fans script aktif. Tanda fans tersebut aktif, yakni di depannya ada fans. Jika sudah, kita akan masuk ke folder dari folder jawaban GitHub saya, yaitu appx. Jika misalkan sudah masuk ke folder appx-nya, kita tinggal run filenya, yaitu python appx.py. Tetapi di sini bisa dilihat bahwasanya saya belum menginstal yaitu framework Flash. Kita install dulu frameworknya yaitu pip install Flash. Kita tunggu sebentar, lalu kita coba lagi. Kalau misalkan sudah, kita coba lagi python apps.py. Tetapi di sini harus install lagi yaitu request. Kita tinggal install saja sesuai dengan permintaannya. Kita tunggu lagi dan kita coba lagi. Jika misalkan sudah muncul di sini yaitu http //127.0.1/25000, berarti file tersebut sudah jalan di CMD-nya. Kita bisa masuk ke HTTP-nya atau kita jalankan dulu semua filenya. Karena kalau misalkan HTTP-nya hanya satu saja, akan terjadi error karena empat file tersebut ini memiliki hubungannya masing-masing. Karena appx-nya sudah jalan, kita akan pindah ke folder ms1 yang berada di tetap di PBL 0903 set A, tapi di bagian set A. Kita masukkan saja seperti tadi, langsung saja masuk ke foldernya set A, dan juga kita coba masuk ke fans. Kalau misalkan tidak bisa, kita coba balik lagi ke folder yang tidak ada fansnya, lalu kita coba masuk ke fansnya sini. Kalau misalkan kita sudah masuk, kita tinggal masuk lagi ke set A ms1. Kita nyoba, udah masukkan di sini. Kita tinggal jalankan ms1-nya saja .py, python.py seperti tadi. Tapi di sini dia harus extensionnya kita butuh pw. Kita install saja pw-nya. Kita coba lagi. Kita coba di sini. Python ms1 kita coba lagi, tapi kita butuh flash full. Kita install lagi.
Kita tunggu sampai dia selesai dan coba lagi MS1 PY. Di sini sudah jalan. Otomatis MS1 di sini sudah bisa kita jalankan. Tetapi kita masih tinggal dua lagi, MS2 dan MS3. Kita ulangi lagi mulai dari tadi. Kita masukkan lagi folder yang kita butuh. Kita masukkan folder yang berada di tempatnya. Terus kalau sudah kita aktifkan fansnya. Jika sudah kita masukkan lagi ke folder yang berada di dalam file yang akan kita jalankan MS2. Kita jalankan lagi MS2 dan berhasil. Di sini MS3 kita coba sama seperti tadi, cuma yang membedakan adalah dia berada di file yang berbeda, yakni set B. MS3 ini, kenapa MS3 ini berada di set B? Karena set A ini memiliki database yang berbeda dan set B ini juga memiliki database yang berbeda. Database set A mencakup MS1, MS2, set B mencakup MS3. Oke, kita sudah jalankan ketiga ketiga ini semua sudah kita jalankan. Kita coba masuk ke appx dari HTTP-nya. Oke, masih loading. Kita tunggu sampai dia muncul interface-nya. Oke, di sini sudah ada interface-nya. Di sini kalian bisa lihat bahwasanya ini ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu ID, name, brand, model, price, dan description. Dan juga di sini ada view DBB, ID, name, dan juga sama semua. Kita bisa, sebelum kita masuk ke pilih servernya, kita harus lihat dulu. Ini kan sudah masuk. Harusnya kalau misalkan kita sudah masuk di gateway-nya ini, kita akan masuk tepat pada jam 12.57 kita masuk di sini. Otomatis sistem berjalan dengan baik, tidak ada error atau masalah atau kendala apapun. Dan juga kita, kalau sudah kita coba di MS1, sebenarnya kita loading. Oke, kita masuk MS1. Kalau misalkan kita masuk MS1, di MS1 ini kita akan masuk 12.58. Di jam ini kita masuk. Jadi otomatis di sini semua jam historinya akan ke-record di CMT. Kalau misalnya ada file yang loss atau mungkin tidak terhubung, maka akan DB-nya akan CMD-nya akan tidak terbaca atau mungkin loss gitu aja. Kita coba kita klik nama, mungkin coba Budi banyak model sepeda motor, price-nya berapa, kita 12.000 lah. Kita coba, kita submit. Sebentar, masih menunggu. Nah, dia di sini sudah menambah. Kalau di CMD di sini kita bisa lihat di jam ini kita get cache, nyoba, otomatis kita tahu. Dan juga kalau misalkan di appx kita bisa dilihat di sini post create get MS1, berarti itu sudah terhubung juga. Di sini sudah muncul pasnya. Kalau misalnya kita lihat tweet, kita lihat lagi tweet, munculnya tetap sini. Nah, oke. Nah, tetap sama juga untuk beberapa. Kalau misalnya kita refresh kembali lagi ke appx server utamanya 5.000, dia akan muncul Budi di sini. Nah, menu oke, di sini kan sudah berjalan nih, MS1 bisa.
Kalau misalnya kita masuk MS2, harusnya nanti di CMD dia akan merespon masuk kita di jam berapa. Kita coba responnya ada apa tidak. Di CMD, tuh di CMD dia get MS2 HTTP slash 1T1 200, artinya dia juga sudah terhubung. Kita coba di MS3. MS3 di sini sudah ada datanya. Nah, di sini datanya sudah get MS3 HTTP slash 1.1. Artinya apa? 3 MS1, MS2 ini dan MS3 sudah terhubung ke APPX, ya di mana dia ini adalah interface dari aplikasi web ini. Perlu diingatkan lagi, DBA ini mencangkup MS1 dan MS2, kecuali DBB ini mencakup MS3. Kegunaannya ialah kalau misalkan database A ini dihack atau diretas, dia tidak akan menyebarkan virusnya ke data B karena sudah beda jalan. Jadi otomatis kalau misalnya salah satu kena, salah satu yang lain tidak akan kena virusnya. Oke, kita lanjut lagi di soalnya. Di sini complete microservice to function update dan search. Otomatis kita harus memperbarui yang dimana update dan search-nya. Di sini saya sudah mengerjakan update dan search-nya. Kita akan lihat di dalam sana. Kita coba masuk ke update dan search-nya. Kita coba di MS1. Kita select ID-nya Bapak. Oke. Kita coba ke body. Kita ganti last use ini kan. Kita ganti namanya jadi Santosa. Kita tetap sebut ini mobil saja. Kita ganti coba mobil. Kita ganti juga ini jadi 18.000. Kita update. Kita update sebentar. Oke, di sini sudah terlihat di ID 3 tadi namanya Budi menjadi Santosa dan juga modelnya tadi ganti dari sepeda motor menjadi mobil dan juga harganya ganti. Dan yang selanjutnya yaitu pencarian. Kita coba juga pencarian. Pencarian. Kita tinggal klik. Kita lihat by name, brand, or model. Kita coba aja. Kita Suzuki. Dia pasti akan muncul yaitu Santosa dan juga red car kan sama-sama nih. Kita coba nih. Kita coba red car-nya kita pakai namanya, nama dia. Nah, di sini hanya satu saja yang muncul karena yang bernama red car cuma satu. Otomatis update dan pencariannya sudah berjalan dengan baik. Tidak ada kendala. Oke, dengan ini tugas PBL 901 microservice dengan ini selesai. Kita sudah mengcopy GitHub dari dosen kita dan juga kita sudah memperbarui di dalam file tersebut menambahkan update dan pencarian menggunakan framework Flash. Dengan ini PBL 901 sudah selesai. Kita lanjut PBL 0902. Seperti hanya kalian lihat pada layar HP kalian atau monitor kalian, di sini saya sudah menjelaskan bahwasanya MS1 dan MS2 itu jadi kesatuan di database A, sedangkan MS3 di database B. Jadi otomatis kalau misalkan MS2 itu bisa mengecek dari MS1, MS1 bisa mengecek dari MS2. Tetapi MS1 dan MS2 tidak bisa mengecek MS3.
dan juga MS3 tidak bisa mengecek kedua MS ini. Otomatis mereka dikarenakan mereka database-nya beda. Dan juga ini untuk mengurangi kerusakan bila terjadinya hacking atau virus yang menyebar. Oke, kita lanjut soalnya. Implement implement Calls Data Goods Microservice Johnson Framework. Di sini dosen saya memberikan web yang dimana berisikan yaitu berisikan framework. Di sini frameworknya itu banyak banget. Ada 25. Kita bisa memilih mulai dari Flash yang kita pakai sekarang, Django, FastAPI dan lain sebagainya. Di sini kita bisa memilih. Karena saya sudah memilih Flash, kita bisa langsung saja otomatis yang untuk implementasi Calls Data Framework using Cars DB form using Cars DB itu otomatis frameworknya kita sudah memilih. Dan juga di sini as data sequence kinder use skillet DB engine useless 16. Kalau misalkan implementasinya Cars datanya kan kita frameworknya sudah nih. Beliau nyoba suruh kita coba dalam penerapannya. Karena saya sudah menjelaskannya di awal tadi, otomatis PBL 0902 ini selesai. Dikarenakan pada pengerjaan yang awal tadi saya sudah menggunakan framework Flash dan juga sudah menggunakan GitHub tugas yang sama gitu. Selanjutnya yaitu tugas terakhir yakni PBL 0903. Di sini perintahnya yaitu kita harus bisa membuat jembatan dari MS2 yang dimana yaitu MS2 ini menjadi jembatan antara MS3. Otomatis MS1 2 ini bisa melihat view MS3 apa saja datanya. MS3 bisa juga melihat view dari MS1 MS2. Begitu jembatannya. Kan awal-awal kita tidak bisa melihat nih MS1 MS2 hanya database A saja. Dan MS3 tidak bisa melihat karena beda database. Kita akan memberikan jembatan yang dimana ini akan bisa membuat MS3 bisa melihat MS1 MS2 database-nya dan MS1 MS2 ini bisa melihat database MS3. Karena di sini saya sudah menaruhkannya sekalian, jadi kita bisa langsung ke VS Code-nya. Di sini kita akan masuk ke sini. Uploads Redcal MS. Untuk kita membuat jembatannya, kita menggunakan function yakni request. Function request. Kenapa function request? Karena function ini kita harus memanggil dua file yang ada di MS3 dan MS1 atau 2. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat datanya, kita bisa melihat keseluruhan data yang berada di MS1, 2 dan MS3 sekaligus. Kalau misalkan ingin melihat di sini itu langsung terlihat di file CalDB dan ini. Ini sudah menggunakan request. Jadi kita bisa melihat dari mulai file view CalDB-nya seperti apa saja isinya. Kita juga bisa melihat CalDB A-nya. Begitu. Jadi mungkin sampai di sini saja penjelasannya karena sudah tidak ada lagi perintah yang harus kita kerjakan lagi. Dengan ini PBL 0903 selesai. Di sini saya Putra Pribadi NIM 029 dengan ini menyelesaikan tugas
PBL 901 sampai 903. Saya Putra Budi Fandi, mohon maaf bila ada salah kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.